Di 2024 ini banyak yang gagal dalam meraih resolusi, banyak goal-goal yang tidak tercapai. Nah, ada satu prinsip yang dipakai oleh orang-orang Jepang yang membuat mereka bisa mencapai goal-goal yang telah mereka tentukan di awal dan membuat kehidupan mereka terus berkembang dan maju. Prinsip ini dipakai di perusahaan-perusahaan besar di Jepang seperti di Toyota, di Nissan, atau perusahaan-perusahaan di luar Jepang seperti di Buenos Aires, ataupun ada juga di Indonesia dipakai oleh perusahaan Astra, perusahaan otomotif yang besar di Indonesia. Nama prinsip ini adalah prinsip Kaizen. Jadi, apakah prinsip Kaizen itu dan bagaimana konsep Kaizen di dalam Islam? Yuk simak video ini sampai selesai, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru datang di video ini, di channel ini, perkenalkan nama saya Heru Gunawan. Di channel ini kita akan membahas tentang self-improvement dan self-development versi Islam. Jadi buat kamu yang baru datang, silahkan klik tombol subscribe. Apa itu Kaizen? Nah, Kaizen ini secara bahasa terdiri dari dua kata. Kai berarti perubahan dan Zen berarti yang lebih baik atau menuju lebih baik. Jadi secara term atau secara istilah, Kaizen ini adalah perubahan kecil yang berkelanjutan menuju tujuan hidup yang lebih baik. Prinsip Kaizen ini terbentuk dari dua unsur. Yang pertama adalah pengembangan dan yang kedua adalah peningkatan yang berkelanjutan. Nah, dalam prinsip Kaizen, untuk mencapai goal-goal yang besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan langkah-langkah kecil ini cenderung minim effort. Contohnya, ketika kita ingin 1000 subscriber misalkan, kita kasih target harus membuat 100 video. Nah, dibandingkan kita harus membuat video dengan macem-macem editan dan sinematografi, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan membuat video short 1 minggu 1 kali. Setelah kita terbiasa membuat video short 1 minggu 1 kali, dilanjutkan kita membuat video short 1 hari 1 kali. Setelah kita terbiasa membuat video short 1 hari 1 kali, kita lanjutkan lagi membuat video yang panjang 1 minggu 1 kali. Setelah terbiasa membuat video panjang 1 minggu 1 kali, kita tingkatkan lagi, mungkin 1 minggu jadi 2 kali, lalu 3 kali, bahkan 1 hari 1 kali. Setelah itu kita tingkatkan lagi, misalkan editannya, gradingnya, dan lain-lainnya itu kita kembangkan setiap saat. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan prinsip Kaizen untuk mencapai satu goal, yaitu 1000 subscribers. Prinsip Kaizen ini diperkenalkan oleh Masaki Imai pada tahun 1950. Tujuan awalnya adalah untuk membentuk budaya perindustrian, manufaktur, dan kehidupan di Jepang pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Penerapan Kaizen di perusahaan-perusahaan Jepang ini biasanya terdiri dari 5S. Seiri yang berarti singkat, Seiton yang berarti rapih, Seiso yang berarti bersih, Seiketsu yang berarti perawatan berkelanjutan, dan Shitsuke yang berarti rajin. Lalu bagaimana prinsip Kaizen yang ada di umat Islam? Adakah prinsip yang sama dengan konsep Kaizen di peradaban Islam? Dan jawabannya ada. Yang pertama adalah konsep turunnya Islam. Kita tahu bahwa Islam itu turun dalam waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini menandakan bahwa suatu ajaran yang besar itu tidak turun dalam waktu 1 hari. Atau dalam konsep turunnya Islam ini, kita kan sebagai muslim tuh diperintahkan buat sholat. Tahu nggak kalau misalkan sholat itu ternyata diperintahkan di tahun 10 kenabian, alias 3 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. 10 tahun setelah Nabi Muhammad memulai dakwah pertamanya. Dan kamu tahu nggak tentang larangan bermabuk-mabukan? Ternyata Islam itu nggak langsung ngelarang mabuk-mabukan. Dan kita juga harus tahu bahwa mabuk-mabukan itu ternyata budaya orang-orang Arab di masa sebelum turunnya Islam.
Sehingga kebanyakan orang-orang Arab itu sering mabuk-mabukan dan cenderung kecanduan. Jadi Islam melarang mabuk-mabukan itu melalui 4 jalan. Yang pertama adalah Islam memperbolehkan mabuk-mabukan. Awalnya mabuk-mabukan tuh nggak dilarang. Lalu setelah itu turun hukum yang kedua, yaitu boleh mabuk-mabukan tapi jangan ketika hendak sholat. Jadi harus jauh-jauh dari sholat. Setelah itu, pernyataan Islam dalam melarang mabuk-mabukan itu nggak langsung mengharamkan, tapi dengan narasi yang halus. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mabuk-mabukan itu dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Artinya negatif dari mabuk-mabukan itu lebih besar dibandingkan manfaat dari mabuk-mabukan sendiri. Baru setelah narasi itu dibentuk, beberapa tahun kemudian turun hukum yang ketat yang menyebutkan bahwa mabuk-mabukan itu diharamkan, yaitu hurrimat alaikumul khamru, diharamkan bagi kalian khamr atau mabuk-mabukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa sebuah ajaran yang besar itu nggak turun dalam satu hari. Sebuah perubahan atau distorsi sosial yang besar itu nggak bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Islam pun dari awal turunnya wahyu sampai selesainya dakwah Nabi Muhammad itu membutuhkan waktu selama 23 tahun. Lalu konsep yang kedua adalah konsep istiqomah. Nah, apa istiqomah itu? Istiqomah itu adalah konsisten dalam melakukan satu tindakan. Menurut KBBI, istiqomah berarti teguh pendirian dan selalu konsisten. Nah, istiqomah ini diterapkan bukan hanya dalam ibadah, tapi segala sendi kehidupan kita harus diterapkan secara istiqomah, artinya secara konsisten. Mengenai istiqomah ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqullaha tsumastaqim." Bertakwalah engkau kepada Allah tsumastaqim. Lalu dalil ini dimunasabahkan dengan pernyataan Rasulullah SAW, "Atiullaha mastata'tum." Taatlah kepada Allah semampumu. Jadi konsep istiqomah ini sebetulnya dimulai dari kemampuan kita dalam melakukan suatu hal. Kalau dalam ibadah, yakni dimulai dari kemampuan kita dalam melakukan satu ibadah. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan kamu adalah orang yang tidak pernah sama sekali sholat subuh. Bahkan untuk kesiangan pun belum pernah. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Menggunakan konsep istiqomah ini, menggunakan konsep beribadah dimulai dari yang kamu mampu. Ya, kamu bisa mulai dengan yang penting sholat subuh aja dulu, meskipun itu kesiangan. Setelah kamu terbiasa melakukan sholat subuh walaupun kesiangan, kamu mulai sholat subuh di waktu yang tepat, pada waktu yang tepat, meskipun masih munfarid atau sendirian di rumah. Setelah kamu terbiasa sholat subuh di waktu yang tepat, meskipun munfarid atau sendirian, kamu mulai tuh sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, sholat subuh ini bukan hal yang sepele, ini adalah goal yang besar dan harus ada proses untuk memulainya. Nah, ini dinamakan istiqomah, dimulai dari yang kita mampu terlebih dahulu. Konsep yang ketiga adalah konsep al-muhafadzatu ala qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah menjaga sesuatu yang lama dan baik serta mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, bagaimana penerapannya untuk mengembangkan diri kita? Nah, penerapannya ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah menjaga kebiasaan kita yang sudah baik. Jadi habit-habit kita yang sudah baik silahkan jaga, jangan sampai hilang. Yang kedua adalah menghapus kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Yang buruk-buruk itu kita hilangkan, kita hapus dan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menambah kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita buang. Jadi mudah kan untuk menerapkannya. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan kolaborasi antara prinsip Kaizen dan 3 konsep tadi dalam Islam? Yang pertama, bangunlah mindset bahwa perubahan dan perkembangan yang besar itu tidak dibentuk dalam satu hari. Bahkan syariat Islam pun yang begitu besarnya itu dibentuk dalam waktu 23 tahun. Dan 23 tahun itu pondasinya saja. Yang kedua adalah ketika kita ingin membuat kebiasaan-kebiasaan baik, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan yang kita mampu. Mulailah dari habit yang kita mampu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah jaga kebiasaan atau budaya baik yang telah kita lakukan sehari-hari. Yang keempat, hapus dan
buang kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Dan yang kelima adalah tambah kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita. Jadi mudah kan untuk menerapkan prinsip Kaizen dan 3 konsep dalam Islam tadi, agar kita mencapai goal-goal yang kita inginkan, mencapai tujuan-tujuan yang telah kita rencanakan, atau mungkin mencapai resolusi-resolusi yang nanti akan kita buat di tahun 2025. Nah, jadi gimana video kali ini? Apakah kamu suka video kali ini? Kalau kamu suka, silahkan klik tombol like dan komen apabila ada saran, pertanyaan, revisian, atau ada ide-ide untuk membahas pembahasan-pembahasan lainnya. Dan jangan lupa buat nonton video-video lainnya di channel ini. Terima kasih kamu sudah menyimak sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.